Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi PS kelas 9 bab 4, yaitu tentang Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Materi pertama akan kita mulai dengan pengertian masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Selanjutnya, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Ada 5 poin utama nih yang akan dibahas dalam perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin ini, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959, penyimpangan terhadap UUD 1945, kekuatan politik nasional, politik luar negeri, dan peristiwa G30S PKI 1965. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali kepada UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Nah, isi dari dekret ini kalian harus hafalkan ya, karena biasanya sering keluar di ujian. Demokrasi parlementer itu digantikan dengan demokrasi terpimpin. Sistem kabinet parlementer itu ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensial. Selanjutnya, kita akan membahas penyimpangan terhadap UUD 1945. Awal mula tujuan demokrasi terpimpin adalah mengatasi segala masalah. Namun, pada perkembangannya, pada masa demokrasi terpimpin ini, justru terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 itu sendiri. Setidaknya ada 3 penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang pertama adalah Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, di mana seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara itu dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Selanjutnya penyimpangan yang kedua adalah Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat atau DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong atau DPR GR, di mana seharusnya kedudukan Presiden dan DPR itu adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Yang terakhir penyimpangan yang ketiga adalah pengangkatan Presiden seumur hidup, di mana seharusnya Presiden itu dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu, sebagaimana amanat Undang-Undang 1945. Bukan diangkat seumur hidup. Pada demokrasi terpimpin, kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden sangat besar, sehingga pemerintahan cenderung mengarah kepada otoriter. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan TNI Angkatan Darat. Partai politik yang pergerakannya dianggap bertolak belakang dengan pemerintah dibubarkan dengan paksa. Sampai tahun 1961, hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, antara lain PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, IPKI,
Partai Kristen Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang politik luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. Namun, pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, China, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Nah, pada materi politik luar negeri ini akan dibahas lebih rinci lagi nih, ada 5 hal, yaitu Aldevo dan Nevo, politik mercusuar, Indonesia dalam gerakan non-blok, konfrontasi dengan Malaysia, dan pembebasan Irian Barat. Nah, panjang ya, tapi kita harus semangat untuk simak satu persatu pembahasannya, oke? Kita akan mulai dengan Aldevo dan Nevo. Aldevo adalah singkatan dari The Old Established Force. Nevo adalah singkatan dari The New Emerging Forces. Aldevo adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya. Sedangkan Nevo adalah sebutan untuk negara-negara baru. Nah, pada masa ini, Indonesia itu lebih banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara Nevo. Selanjutnya, politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi Nevo di seluruh dunia. Nah, Monas adalah salah satu bukti peninggalan hasil dari politik mercusuar. Selanjutnya, Indonesia dalam gerakan non-blok. Dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung, muncul gagasan untuk membentuk organisasi yang disebut dengan gerakan non-blok. Nah, berdirinya gerakan non-blok ini diprakarsai oleh Perdana Menteri India, Perdana Menteri Ghana, Presiden Mesir, Presiden Indonesia, dan Presiden Yugoslavia. Gerakan non-blok atau bisa disingkat GNB itu secara resmi berdiri melalui Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT yang tahun 1961 di Yugoslavia. Tujuan pendirian gerakan non-blok ini antara lain menentang imperialisme dan kolonialisme, menyelesaikan sengketa secara damai, mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju, serta membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Selanjutnya, konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Indonesia itu menentang rencana tersebut karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Pada tanggal 16 September 1963, pendirian Federasi Malaysia diproklamirkan. Kemudian pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia terputus. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora. Isi dari Dwi Kora adalah perhebat ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, saat itu Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Selanjutnya tentang pembebasan Irian Barat. Sesuai isi KMB, Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Namun, hal tersebut tidak diindahkan oleh Belanda. Jalur diplomasi pun diusahakan untuk menuntut hak Indonesia atas Irian Barat. Upaya ini ternyata tidak membuahkan hasil, sehingga pemerintah Indonesia
akhirnya memutuskan untuk menempuh sikap keras melalui konfrontasi total terhadap Belanda. Antara lain, pada tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan secara otomatis membubarkan Uni Indonesia Belanda. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956, tanggal 3 Mei 1956, Indonesia menyatakan bahwa Uni Indonesia Belanda tidak ada. Pada 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yang diikuti oleh pemecatan seluruh warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia mengusir semua warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia dan memanggil pulang duta besar serta para ekspatriat Indonesia yang ada di Belanda. Kemudian, pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasio, Tidore, untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda. Puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda itu terjadi saat Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora atau Trikomando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isi dari Trikora adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Nah, isi dari Trikora ini kalian harus ingat, biasa juga keluar di ujian. Untuk melaksanakan Trikora, pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Antara bulan Maret sampai bulan Agustus 1962, oleh Komando Mandala dilakukan serangkaian operasi-operasi pendaratan melalui laut dan penerjunan dari udara di daerah Irian Barat. Pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York yang terkenal dengan Perjanjian New York. Isi dari Perjanjian New York adalah kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962. Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTI yang dibentuk oleh PBB. Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB. Berdasarkan hasil PPRA tahun 1969, Dewan Musyawarah PPRA secara aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa G30S PKI. Peristiwa gerakan 30 September PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1965, pemimpin gerakan 30 September, Letnan Kolonel Untung, mengumumkan melalui RRI Jakarta tentang gerakan yang telah dilakukannya. Operasi penumpasan G30S PKI itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat dan Batalion 328 para Divisi Siliwangi. Pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan G30S PKI berhasil digagalkan. Nah, kita akan mulai masuk ke materi perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa ini adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional, devaluasi mata uang rupiah, serta deklarasi ekonomi. Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Akibatnya, ekonomi semakin terpuruk.
harga barang-barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000 uang lama itu diganti dengan Rp1 uang baru. Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Ya, hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan tritura atau tuntutan rakyat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan sosial pada masa demokrasi terpimpin. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Ajaran Nasakom atau nasionalis agama komunis yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI. Melalui Nasakom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya, berada di bawah dominasi politiknya. Kemudian tentang pendidikan pada masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Pada tahun 1962, sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Dalam kurikulum SMP, ditambahkan mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat. Di jenjang SMA dilakukan penjurusan mulai kelas 2. Jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada bank tabungan pos, dan kantor pos pembantu. Pemerintah masa demokrasi terpimpin juga membentuk kelas khusus untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Yang terakhir adalah kebudayaan pada masa demokrasi terpimpin. Dalam bidang seni, muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik, seperti Lembaga Kesenian Rakyat milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia milik NU, Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Nah ya mungkin cukup sekian, terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua, jangan lupa like, comment, and subscribe.